Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izinkan saya menjelaskan atau mengimplementasikan tentang proyek akhir untuk UAS, yaitu SafeWatch. SafeWatch itu adalah sistem deteksi kondisi darurat berbasis IoT. Jadi pemantau untuk kondisi pengguna smartwatch secara real time, deteksi status aman, dan tanggapi situasi darurat dengan cepat melalui dashboard administrator. Di tahap sekarang saya akan menampilkan dua tampilan, dimana untuk admin dan juga untuk user atau pengguna. Sedikit jelaskan, itu terutama pada bagian routing, controller view, migration, relasi database, dan juga status CRUD. Di sini tertampil database dari SafeWatch ya. Di antaranya tabel-tabel pada fitur. Antaranya yang sudah ada relasinya itu untuk fitur pertama ada user, ada tabel user, kemudian device, kemudian ada sensor log, kemudian ada emergency alert, terus ada threat score. Yang saya ingin jelaskan ini diantaranya ada route web dan route API. Pada bagian web.php ini gunakan untuk halaman web, yaitu ada simulator menuju simulator controller index ya. Kemudian dashboard itu menuju ke dashboard controller index, dan juga API.php itu digunakan untuk API sensor, dan juga ada post atau API atau sensor itu menuju ke API sensor controller store, dan juga ada get API thread itu terdapat ID, dan get API alert untuk monitoring. Kemudian untuk controller yang saya gunakan ada 3 ya. Yang pertama ada simulator controller, yaitu untuk menangani UI simulator dan menampilkan view di simulator index. Ada dari dashboard controller ya, untuk menyiapkan data, statistik, grafik, aktivitas, serta peta untuk admin. Itu sensor controller ya. Sensor controller yaitu API-nya. Untuk sensor controller menangani penyimpanan data sensor, perhitungan threat score, dan juga pembuatan emergency alert ya. Pembuatan emergency alert ini threat score ya. Nah, untuk view diorganisir di folder simulator untuk halaman simulator, admin untuk halaman dashboard, dan juga layout untuk layout simulator dan juga admin. Dan itu di view tersebut diorganisir di dalam folder CRUD. Itu saya belum memakai routes atau resources controller secara penuh. Nah, saat ini saya menggunakan route explicit dengan metode controller khusus, karena untuk saat ini fokus utamanya adalah alur simulator, kemudian API, dan juga kemudian dashboard. Nah, untuk migration ya,
Nah, untuk migrationnya di sini file migration yang dibuat ada create devices table.php, kemudian ada create sensor log table.php, sensor log table.php. Nah, kemudian ada treat score table.php. Saya besarkan dulu. Nah, ada treat score table.php dan juga ada create emergency alert.table.php. Nah, itu juga tabel-tabel migration dan relasinya itu untuk fitur-fiturnya yang tadi saya sudah perlihatkan ya. Nah, relasi antar tabel diimplementasikan sebagai yang pertama ada devices sensor log, yaitu one to many. Satu device bisa punya banyak sensor log. Di migration sensor log juga di migration sensor log ini di migration sensor log yang ini terdapat foreign ID, device ID, constrained, cascade1 delete. Kemudian untuk devices emergency alert itu ya, itu untuk ke one to many. Jadi satu device dapat banyak emergency alert di migration. Emergency alert ada foreign ID, device ID, constraint, dan cascade1 delete. Nah, implementasi Eloquent di sini untuk device punya model sensor log, has many sensor log class emergency alert class, terus emergency alert ya. Terus ada has many emergency alert. Terus sensor log punya modelnya device class, terus ada treat score, has one treat score. Nah, jadi semua relasi sudah konsisten dengan Eloquent has many belongs to has one. Nah, untuk dari CRUD-nya itu sudah berjalan atau belum, yaitu jawabannya sudah berjalan ya. Untuk fungsi utama aplikasinya create dan read ya sudah berjalan itu. Data sensornya jadi dapat dikirim lewat simulator, disimpan di tabel sensor log, treat score dihitung dan disimpan di tabel treat score. Emergency alert dibuat otomatis jika status itu menunjukkan high ya. Terus read juga tersedia di dashboard dan simulator. Kemudian dashboard menampilkan statistik, grafik, dan juga log aktivitas dan juga peta. Kemudian ada simulator menampilkan status real time dan log pengiriman. Dan juga untuk fitur CRUD-nya ini yang edit atau update atau delete resources itu belum tersedia di UI-nya. Tapi jadi belum ada halaman khusus untuk update atau hapus device atau sensor log gitu ya. Jadi kita cuman bisa untuk update-nya itu sebelum datanya dikirim gitu. Jadi jika pengen update berapa dari status
heart rate-nya atau treat score-nya itu pengen diupdate, sebelum mengirim data tersebut itu bisa diupdate. Nah, kemudian alur untuk saat ini itu lebih fokus ke data flow SIM, API, dan juga monitoring. Jadi bisa disimpulkan untuk fitur CRUD dasar untuk data sensor sudah berjalan, tetapi manajemen resources penuh, edit dan delete belum bisa dibuat sebagai CRUD lengkap. Jadi itu untuk poin-poin dari presentasi yang saya ingin sampaikan pada malam hari ini. Ada route, controller, view yang terorganisir dengan cukup baik ya. Migration dan relasi database sudah jelas juga. Terus CRUD core sudah berjalan untuk read atau read ya. Sementara untuk update dan delete-nya memang belum ada di UI-nya. Di UI lengkapnya itu belum ada. Saya masuk ini yang pertama di sini ada form login ya. Nah, apabila user tersebut belum memiliki akun ya, itu bisa daftar di sini ya. Jadi dia bisa mendaftar ya sebelum masuk ya. Kita akan coba dulu Pak untuk admin ya. Nah, jadi untuk admin, nah di sini ini tampilan untuk admin ya. Untuk sementara saya buatnya seperti ini. Saya tadinya di sebelah kiri itu terdapat sidebar, tapi untuk sekarang sepertinya untuk tahap sekarang ini yang akan saya tampilkan itu hanya tampilan untuk monitoringnya saja. Jadi admin bisa memonitoring dari total user aktifnya ada berapa, alert hari ini ya kan, kasus berbahayanya gitu kan. Kemudian ada grafik trade score selama 7 hari terakhir gitu. Jadi dia mengambil data selama 7 hari terakhir, statusnya terdapat aman, ada waspada dan juga bahaya. Nah, kemudian di sebelahnya terdapat live alert ya. Jadi dia dapat memantau aktivitas apabila alarm darurat aktif. Di sini terdapat laporan ya. Kemudian di sini untuk distribusi trade skornya ya, yang aman berwarna hijau ya, skornya itu 0 sampai 39 ya. Terus waspada itu 40 sampai 69 dan bahaya 70 sampai 100 ya untuk skornya. Nah, kemudian di sini terdapat log daripada aktivitas terbaru si pengguna ya. Dan di sebelahnya ini terdapat peta monitoring real time ya. Real time-nya dari petanya siapa? Nanti petanya ini ketika dipencet user 1 gitu kan. Nah, petanya ini menuju ke maps daripada si user 1 itu. Jadi dia tergantung adminnya ingin mengecek user berapa yang statusnya gitu. Misalnya statusnya dalam bahaya, itu langsung terdetek di sini. Oh, lokasinya terdapat di Jogja gitu. Simulator usernya Nah, ini untuk simulator usernya. Ya, simulator user dari SafeWatch-nya untuk sementara saya buat seperti ini karena tidak mungkin saya menampilkan hanya satu tampilan tersebut. Jadi harus ada yang diuji coba juga kan. Yaitu ya saya buat seperti ini saja. Nah, di sini yang paling kiri terdapat tampilan contoh dari jam tersebut ya, ada preview smartwatch-nya. Nah, ini untuk contohnya saja ya, gambaran. Jadi untuk input data sensornya di sini dari simulatornya untuk sekarang bisa dirubah-rubah ya. Tapi untuk heart rate-nya di sini saya contohkan mungkin 100 ya.
pin 100. Nah, ini oscillometernya ini terdapat titik sumbu ada X, Y, dan juga Z. Terus ada giroskopnya itu ada X, Y, dan Z juga. Nah, untuk lokasinya itu bisa mengambil dari lokasi saya ya. Misalnya ya di sini sudah terdapat lah ya. Ini sudah terdapat misalnya. Ini kita coba isi aja ya. Kita coba isi. Ya. Nah, kemudian ketika kita kirim data, ya, jadi untuk penjelasan user simulator ini, yang pertama ada review smartwatch, tampilan visual data yang sedang disimulasikan pada layar smartwatch. Kemudian ada input dasar sensor, form untuk memasukkan data sensor, heart rate, accelerometer, dan giroskop, dan GPS, dan juga baterai. Kemudian mengambil lokasi saya, mengambil koordinat GPS otomatis dari perangkat yang dipakai ya, browser. Nah, kemudian mengirim data yang sekarang pengiriman data sensor ke server API secara manual sekali kirim. Untuk start simulasi ada tombolnya start simulasi, mengirimkan data otomatis berulang sesuai interval yang dipilih. SOS atau panic button mengirim alert darurat dengan nilai sensor tinggi ya atau ekstrim ya. Terus status atau kondisi saat ini ya, menampilkan hasil perhitungan threat score dan situasi ancaman dari pengguna atau server. Nah, kemudian ini kita coba untuk kirim data ya. Baterainya coba kita ubah menjadi 70, mungkin 70 ya. Mengirim data. Nah, dia akan terlihat terkirim ketika diklik kirim data, dia akan terlihat di log pengiriman terakhir ya. Terdapat device ID yaitu watch 001, statusnya normal, threat score-nya 23, statusnya berhasil ya. Nah, di sini ketika itu sudah pengguna sudah masuk, maka server akan terhubung ya, terhubung langsung gitu. Nah, ketika itu start simulasi. Nah, dimulai start simulasi di jam waktunya itu di jam yang sekarang 22.52. Di sini 22.52.47 atau tombol SOS atau panic button ya, mengirim alert darurat. Nah, ketika dikirim status bahaya gitu ya kan, maka ini akan terkirim ke yang sana. Nah, mode auto simulasi. Nah, ketika sudah selesai simulasinya, maka kita bisa klik stop simulasi. Untuk sekarang saya untuk uji cobanya membuat simulatornya saja. Nah, mari kita coba lihat untuk di administratornya seperti apa ya. Kita logout dulu. Kemudian kita coba admin. Nah, ini ya. Muncul ya, berarti ya kasus berbahaya muncul. Seperti itu. Nah, itu akan munculnya di sini nanti ya. Ketika statusnya berbahaya akan munculnya di alert live alert yang bahaya. Nah, aktivitas terbarunya pun terupdate ya. Yang tadinya aman ya, warnanya hijau, sekarang statusnya berubah menjadi bahaya. Yang di sininya pun yang tadinya warnanya hijau sekarang menjadi warna merah. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya
ada kesalahan kata, belibet kata atau yang kurang difahami, saya juga masih belajar untuk ini. Jadi mungkin ini saja, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.